Lalu kemudian akhirnya sudah terikat dan kesetrum dengan perasaannya. Lalu perasaan itu menguasai. Hati-hati loh. Allah menyampaikan bahwasanya perasaan itu merupakan bagian dari hawa nafsu yang bisa menjadi Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Loh, emang kamu tidak pernah perhatikan orang yang sudah menjadikan hawa nafsunya itu Tuhan? Kok bisa hawa nafsu itu Tuhan? Artinya apapun yang dimaui oleh hawa nafsunya itu akan diikuti. Dia mutok, dia mahbub. Dia menjadi sesuatu yang dicintai dari hawa nafsunya dan menjadi sesuatu yang ditaati. Nah, itu namanya ilah, Tuhan. Akhirnya terus dia, ketika perasaan itu kemudian diikuti, ya tidak ada efektivitas yang akan dihasilkan. Perkataan ibunya akan dikalahkan oleh perkataan laki-laki yang baru dia kenal. Perkataan bapaknya akan kalah dengan perkataan perempuan yang dia kenal. Dia rela menjadi tukang ojek untuk menjemput perempuan itu. Padahal ketika ibunya meminta, dia tidak pernah mampu untuk mengatakan iya. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang sebuah tema. Temanya ini bukan tema dari saya, tapi temanya permintaan khusus dari teman-teman LDK. Temanya adalah Muslim kok baperan. Saya ketika mendengar tema ini, tadi malam kalau tidak salah, sempat berpikir, ini yang diinginkan dari tema ini apa? Jangan-jangan ini merupakan curhatan dari teman-teman LDK, tetapi pengen diwujudkan dalam bentuk kajian. Walaupun apapun latar belakang dari tema ini ketika dipilih, setidaknya coba kita bedah bareng-bareng. Semoga yang menyampaikan adalah orang yang mendapatkan manfaat dan faedah dari apa yang disampaikan, dan semua teman-teman LDK di Gorontalo dan dimanapun berada juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita kaji bareng-bareng. Karena salah satu kebaikan kita itu adalah ketika kita senantiasa mencintai nasihat. Dan nasihat yang terbaik itu nasihatnya Allah dan Rasulnya, bukan dari saya. Kalau saya kan hanya menyampaikan. Dan ketika saya menyampaikan ini pun nasihat ini juga untuk saya sendiri. Makanya para ulama dulu berkata, la yazalan nasu bi khairin madamu yuhibbunan nusha. Manusia itu akan senantiasa berada pada pusaran kebaikan setiap mereka itu mencintai setiap nasihat yang ditujukan kepada mereka. Dan tidak ada nasihat yang paling baik kecuali nasihatnya Allah dan Rasulnya, tanpa tendensi, tanpa tujuan dan motif-motif tersembunyi. Kalau orang lain memberikan nasihat mungkin ada motifnya. Kalau orang lain memberikan masukan mungkin ada tendensinya. Tapi kalau nasihatnya Allah dan Rasulnya adalah nasihat yang bersih, nasihat yang tidak ada tujuannya kecuali memberikan kebaikan untuk kita. Semoga kita termasuk kerumunan manusia yang suka mencintai nasihat yang datang dari Allah. Walaupun terkadang hari ini belum mampu untuk mengamalkan, semoga besok. Kalau besok belum mampu mengamalkan, mungkin lusa. Tapi setidaknya dia sudah punya referensi nasihat yang bisa meluruskan hidupnya. Dan ini jauh lebih baik daripada orang yang membenci nasihat, daripada orang yang berlari dari majelis ilmu. Akhirnya dia tidak punya referensi. Dan ketika dia jatuh pada titik nadir, maka yang akan menjadi pilihannya bukan nasihat yang pernah dia dengar. Karena dia tidak pernah datang ke kajian. Tapi yang menjadi pilihannya kalau dia sudah jatuh dalam titik nadir, bisa jadi pelariannya pada benda-benda yang terlaknat dan benda-benda yang terlarang. Semoga kita tidak termasuk yang semacam itu. Rekan-rekan muda yang semoga Allah rahmati, rekan-rekan muda yang semoga kelak akan mengemban tugas negara dengan baik insya Allah. Sesungguhnya menjadi muslim itu merupakan bagian dari sebuah kenikmatan dan kita harus bangga. Ini pertama kali yang saya harus yakinkan, supaya kita itu memahami bahwasanya menjadi muslim itu bukan hanya karena keturunan, tetapi menjadi muslim itu merupakan sebuah kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada setiap orang. Mungkin ada yang berkata, Ustadz kok berkata menjadi muslim itu kenikmatan yang tidak dirasakan setiap orang. Perhatikan jumlah penduduk di atas muka bumi, lebih dari 6 miliar atau 7 miliar. Di antara ramainya penduduk bumi, siapakah yang mereka diberikan kenikmatan menjadi muslim dan betul-betul mereka mengimani agama yang telah Allah berikan kepada mereka dan mengamalkan? Tidak semua orang. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya menjadi muslim itu sebuah kebanggaan, menjadi muslim itu adalah sebuah kenikmatan dan sebuah kebaikan. Dan ini
merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita ketika kita diberikan oleh Allah keislaman. Makanya ketika kita telah menjadi muslim dan ini merupakan bagian dari nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, maka di antara hal yang kita lakukan ketika telah mengetahui nikmat besar ketika kita menjadi muslim, maka muslim itu bukan sesuatu yang sifatnya rendahan. Karena menjadi muslim bukan sesuatu yang sifatnya adalah pinggiran. Tapi menjadi muslim ketika itu adalah nikmat besar yang Allah berikan, yang Allah tidak berikan kepada setiap orang. Menjadi muslim itu ternyata menjadi sesuatu yang besar. Karena sesungguhnya mengemban tugas yang besar, itulah menjadi muslim. Makanya coba perhatikan bangsa Arab. Bangsa Arab itu sebelum tersentuh dengan Islam, mereka itu hanyalah penggembala kambing. Bangsa Arab itu sebelum tersentuh dengan Islam, merekanya, kerjaannya, aktivitasnya hanyalah perang antara kabilah dengan kabilah. Mereka sebelum mengenal Rasulullah, pekerjaan mereka adalah menanam anak perempuan. Dan mereka senang sekali untuk berzina di mana pernikahan itu tidak lagi sakral dan tidak lagi suci di antara mereka. Itulah bangsa Arab sebelum mengenal Islam. Tapi setelah Rasulullah itu datang, menyentuh pada kehidupan mereka, dan setelah Rasulullah mengajarkan dakwah dan akhirnya para sahabat berbondong-bondong masuk Islam, perhatikan bahwasanya Islam itu membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Akhirnya Islam itu merubah seseorang Abu Bakar menjadi manusia yang luar biasa memiliki keutamaan di dalam Islam. Islam itu merubah Bilal bin Abi Robah yang asalnya budak kemudian menjadi orang yang muadzin, bahkan terdengar suara terompah kakinya di surga. Islam itu merubah Wahsy yang membunuh Hamzah, lalu sebenarnya dia juga budak tetapi akhirnya dia menebus kesalahannya ketika membunuh pamannya Rasulullah dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengakui sebagai nabi palsu. Intinya adalah Islam itu kalau sudah turun menjadi kenikmatan, Islam itu pasti akan merubah sesuatu yang kecil menjadi besar. Dari bangsa penggembala kambing menjadi bangsa yang besar. Sampai dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama, bangsa Persia dan bangsa Romawi itu kalah takluk di hadapan kaum muslimin ketika mereka tahu betapa besarnya Islam itu telah merubah kerumunan bangsa Arab yang hanya penggembala kambing menjadi bangsa yang ditakuti oleh orang-orang Persia dan orang Romawi. Makanya sampai ada satu peperangan yang melawan orang Persia itu, bagaimana orang Persia itu kalau sudah mendengar takbirnya kaum muslimin, para sahabat kalau sudah bertakbir Allahu Akbar di dalam peperangan, orang-orang Persia itu tunggang langgang ketakutan mereka. Karena suara takbir itu menggetarkan hati mereka dan membuat ciut hati mereka. Makanya komandan-komandan perang, komandan-komandan militer bangsa Persia sampai membuat satu ide gila. Bagaimana tentara-tentara Persia itu diberikan rantai supaya tidak kabur ketika menghadapi kaum muslimin. Makanya dikenal dengan peperangan Dhatus Salasil. Peperangan dengan rantai. Kenapa? Karena itu menggambarkan betapa besarnya Islam pada saat itu. Kalimat takbirnya saja itu menggetarkan musuh dan menciutkan nyali mereka untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Padahal sebelumnya, bangsa Arab sebelum tersentuh dengan Islam hanyalah bangsa yang tidak pernah dianggap, bahkan tidak ada eksistensinya di peta peradaban pada zaman itu. Makanya orang-orang Persia, Heraklius, dan kemudian orang Romawi, ketika mereka akhirnya berhadapan dengan para sahabat dan kaum muslimin pertama kali, mereka itu tidak tahu ini bangsa yang turun dari mana, keturunan siapa bangsa ini. Kok tiba-tiba menantang imperium kita, yaitu adalah imperium Persia dan imperium Romawi. Dan itu sudah menjadi dalil secara kuat, secara referensi dan empiris kita kuat mendapati sesungguhnya Islam itu adalah nikmat yang besar, dan Islam itu ketika menjadi nikmat, Islam itu membawa message yang luar biasa. Islam itu merubah dari sesuatu yang hina menjadi sesuatu yang agung, dari sesuatu yang remeh menjadi sesuatu yang besar ketika orang itu sudah bersentuhan dengan sebuah kenikmatan yang bernama Islam. Ya, berapa banyak kita mendapati mu'alaf ketika mereka masuk Islam, bersentuhan dengan keislaman, mereka akan menjadi orang terdepan dan garda terdepan untuk membela Islam. Dan itu sering kita jumpai di mana-mana dan sering kita dapati di mana-mana untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu adalah merubah betul totalitas kehidupan manusia. Perhatikan orang yang hijrah. Orang yang hijrah itu ketika sebelum mereka hijrah dan sebelum mereka bertaubat dan sebelum kenal Islam itu merupakan nikmat pada hidupnya, mereka minum alkohol.
Mereka terlibat dengan cinta-cinta yang muter-muter hanya urusan syahwat dan ujungnya adalah perzinahan. Mereka mungkin berputar-putar pada barang-barang yang haram. Tapi perhatikan, orang-orang yang dulunya berkubang dalam dosa, berkubang dalam kemaksiatan, kalau sudah tersentuh Islam, cek, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka langsung berubah total. Narkoba mereka tinggalkan, seluruh kemaksiatan mereka tinggalkan, dan mereka berubah menjadi manusia yang baru dan manusia yang kuat setelah mereka tersentuh dengan Islam. Karena setiap Islam datang itu message-nya merubah kehidupan manusia. Makanya kalian mungkin pernah mendengar kisah nyata seorang gembong narkoba terbesar yang akhirnya dihukum mati. Perhatikan hidupnya dan perhatikan bagaimana rutinitas kegiatannya ketika sebelum bersentuhan dengan Islam. Dia sibuk untuk menjual narkoba, hidupnya hanya dekat dengan perempuan, zina, dan memuaskan apa yang dia mau pada kehidupan. Sampai ketika dijebloskan ke penjara, dia masih berdagang dengan narkoba. Sampai dilemparkan ia ke Nusa Kambangan. Justru di Nusa Kambangan akhirnya dia mendapatkan cahaya Islam, masuk Islam. Dan apa yang terjadi? Message-nya Islam kena pada hatinya. Dia akhirnya berubah menjadi manusia yang baru. Sampai akhirnya betul-betul dia menjaga sholat, menjaga wudhu, menjaga Qur'annya. Bahkan itu selalu dia jaga, senantiasa istiqomah sampai dia ditembak mati pada keputusan pengadilan ketika dia mendapatkan hukuman mati. Disitulah kita mendapatkan, itulah Islam. Itulah kenikmatan besar yang Allah berikan bernama Islam. Karena Islam itu yang menurunkan Allah. Dan Islam itu pasti membawa perubahan. Islam tidak mungkin Allah turunkan hanya untuk menjadi agama ritual saja, enggak. Kalau memang Islam itu hanya menjadi agama ritual, tidak perlu turun di sisi Allah, manusia bisa buat agama sendiri. Islam itu bukan hanya agama turunan saja. Kalau adalah agama turunan, Allah tidak perlu menurunkan, cukup setiap manusia membuat kreasi pada agama. Tapi bedanya Islam dengan semua yang lainnya adalah Islam itu betul-betul turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia turun dari sisinya Allah, maka dia tidak main-main karena Allah adalah zat yang selalu bersungguh-sungguh dan zat yang sempurna, dan Allah itu perfeksionis dalam segala sifatnya. Allah itu sempurna dalam segala apa yang Allah buat. Maka yang Allah buat ketika Allah mensyariatkan agama Islam turun dalam kehidupan kita, berarti Allah tidak ada bermain dan bercanda pada agama ini, kecuali agama ini ketika direspon dengan cara yang benar, hati yang bersih, fitrah yang salimah, maka agama ini membawa message untuk kemudian menjadi perubahan. Dan itulah yang harusnya kita mengerti. Makanya mungkin kisah yang sering kalian dengarkan, Muhammad Al-Fatih umur 15 tahun, bersentuhan dengan Islam. Perhatikan, seorang anak belia umur 15 tahun, tapi ketika dia faham Islam, message-nya Islam itu direspon sama Muhammad Al-Fatih. Sampai akhirnya dia menjadi manusia besar. Karena kalau orang sudah menjadi muslim, kalau orang sudah tersentuh dengan Islam, maka yang difikirkan itu perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Yang difikirkan itu perkara yang agung, bukan perkara yang kerdil. Yang difikirkan itu perkara yang tinggi, bukan perkara-perkara rendahan dan pinggiran. Makanya Muhammad Al-Fatih menjadi orang yang visinya itu setelah dia betul-betul Islam merasuk pada hatinya, merasuk pada jiwanya, sampai dia betul-betul cinta kepada Islam. Tidak ada perkara yang dia inginkan kecuali satu. Bagaimana Islam itu mendarat di bumi Konstantinopel. Sebuah tempat yang mana para komandan-komandan perang yang agung sebelumnya mereka belum berhasil untuk mendaratkan kakinya Islam di bumi Konstantinopel. Tapi karena Muhammad Al-Fatih bersentuhan betul dengan Islam, dialah yang dibuktikan dengan nubuah yang dikabarkan oleh Rasulullah, Ni'mal amiru hadal jais. Sebaik-baik komandan adalah komandan yang membebaskan Konstantinopel. Dan itu dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ketika dia bersentuhan dengan Islam, di mana message-nya Islam itu merubah. Makanya Masya Allah, itulah Islam. Inilah yang menjadikan kita akhirnya faham. Setelah kita faham bahwasanya message-nya Islam dalam kehidupan kita adalah merubah kita, karena apapun kalau sudah tersentuh dengan Islam itu harusnya itu tuh berubah. Konstantinopel itu penuh kedzaliman, setelah tersentuh dengan Islam maka kemudian membawa kedamaian. Orang kalau hidupnya belum tersentuh Islam itu amburadul dia hidupnya. Perhatikan untuk orang-orang yang mereka belum tersentuh dengan Islam. Paling-paling hidupnya itu ngapain? Hidupnya paling-paling memamerkan barang branded, memamerkan pacarnya, memamerkan
bagaimana kontak listnya penuh dengan nama perempuan dan penuh nama laki-laki, memamerkan bagaimana aktivitasnya ketika minum. Hanya itu saja. Yang mana kalau kita perhatikan benang merah sama orang yang kemudian mereka belum tersentuh sama Islam, benang merahnya itu sama. Itu saja sebenarnya. Sesuatu yang sifatnya rendahan yang tidak perlu effort apapun untuk mendapatkan. Perhatikan jujur, kalau kita memperhatikan teman-teman yang hari ini belum tersentuh dengan iman, kalau mereka sedang publish tentang kegiatan mereka ketika tidak tersentuh dengan Islam, itu kan hanya itu saja. Pamer botol minuman keras, pamer siapa pacarnya, pamer siapa yang kemudian menjadi kecengannya. Ya mentok-mentoknya mainnya di TikTok. Hanya itu saja. Mentoknya di situ. Tapi kalau orang sudah betul-betul ketika dia bersentuhan betul dengan keislaman, maka kemudian pasti ada message besar yang kemudian akan dirasakan oleh mereka. Dan ini merupakan perkara yang sejatinya harus hadir dalam kehidupan kita. Makanya seorang mukmin atau seorang muslim ketika dia faham, ketika dia ngerti bahwasanya message-nya Islam itu adalah membawa perubahan dan betul-betul message-nya Islam itu adalah merubah seorang budak menjadi agung. Message-nya Islam itu merubah yang kecil menjadi besar, merubah yang remeh menjadi agung. Berarti inilah sejatinya kehidupan ideal seorang muslim, yaitu adalah seorang muslim itu adalah ketika mereka merubah apa yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Kalau seorang muslim itu betul-betul dia hadir Islam pada hatinya dan jiwanya, dia akan merubah sesuatu yang remeh menjadi agung. Dia akan merubah sesuatu yang anfaedah, yang recehan menjadi sesuatu yang penting dan krusial pada hidupnya. Karena itulah sejatinya seorang mukmin ketika mereka telah betul-betul mengalir Islam dalam aliran darah mereka. Dan inilah sejatinya yang sejatinya kita harus miliki. Lah masalahnya adalah ketika kita sudah paham, ketika kita sudah mengerti bahwasanya Islam itu membawa message untuk merubah pada kehidupan kita, pertanyaannya adalah kenapa generasi muda hari ini justru mereka tidak bisa membawa perubahan? Ya. Orang tua mereka juga sudah tidak lagi punya produktivitas karena masa tua dan rentannya mereka, tapi yang muda hari ini sebagian besar akhirnya juga tidak membawa perubahan. Padahal Islam ini betul-betul membawa perubahan pada kehidupan. Islam itu membawa perubahan pada kehidupan alam dunia ini. Ketika Islam itu betul-betul datang menyinari pada kehidupan manusia. Nah pertanyaan kita, kenapa justru banyak orang yang mengaku dirinya Muslim tetapi justru tidak membawa perubahan? Ya. Bahkan justru ketika ada seorang pemuda itu menjadi Muslim, bukannya membawa perubahan tetapi justru menambah problem-problem yang ada. Banyak anak-anak muda mengaku dirinya Muslim, tapi dia tidak sadar dia menjadi problem buat ibu dan bapaknya. Apa yang dilakukan itu terus menjadi masalah yang menyesakkan dada ibu dan bapaknya. Banyak pemuda-pemuda yang ketika mereka bekerja tidak menjadi solusi, tetapi justru menjadi beban dalam usaha itu. Pertanyaan kita, kenapa menjadi Muslim itu yang harusnya message-nya Islam itu membawa perubahan, sebagaimana kita telah jelas melihat Bilal yang telah dirubah Islam menjadi orang yang agung sampai suara sandalnya saja terdengar di surga. Pertanyaan kita, apa sih masalahnya yang menjadikan Islam itu ketika masuk pada diri seorang pemuda tetapi tidak membawa perubahan? Dan ini yang kita ingin bedah. Maka kemudian jawabannya simpel. Kalaulah Islam itu datang pada kehidupan saya, pada kehidupan kalian semuanya, sebagaimana KTP kita adalah KTP Islam, kok ternyata Islam yang harusnya sejatinya membawa perubahan tetapi tidak membawa perubahan pada diri kita? Jawabannya simpel. Ada banyak PR, ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum kita selesaikan ketika menjadi Muslim, dan akhirnya message-nya Islam ketika membawa perubahan tidak mampu kita realisasikan karena kita terikat dengan pekerjaan yang sejatinya tidak pernah selesai antara kita dengan diri kita. Makanya menyelesaikan persoalan diri dan menyelesaikan PR diri kita itu penting. Ya. Supaya betul-betul Islam nanti akan bergerak secara dinamis dan indah, merubah kita menjadi orang yang luar biasa sebagaimana orang dulu mereka berubah dengan Islam. Nah, pertanyaan kita, apa sih pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai antara diri kita
Sampai kemudian akhirnya kita tidak bisa membawa perubahan. Banyak para ulama lalu di dalam kitab-kitab dan literasi referensi mereka itu menjelaskan kepada kita. Ternyata banyak pemuda yang mereka itu belum menyelesaikan bagaimana PR-PR besar yang ada di dalam dirinya. Yang mana kalau PR-PR ini tidak terselesaikan ya akan rumit. Tidak akan pernah berkualitas seseorang di dalam kehidupan Islamnya sampai berkualitas dia menyelesaikan persoalan di dalam dirinya. Bagaimana kita akan menjadi orang yang menyelesaikan persoalan besar kalau diri kita aja persoalannya belum kita selesaikan. Dan inilah yang kemudian sejatinya kita harus tahu. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak terselesaikan dalam diri seorang pemuda itu apa saja. Supaya kemudian dia bisa menyelesaikan itu, lalu kemudian dia bergerak untuk merespon Islam supaya Islam betul-betul merubah dia menjadi yang agung dan besar ketika dia sudah menyelesaikan kewajibannya kepada dirinya. Yang pertama, hal-hal ataupun sesuatu yang kemudian menjadi hal yang tidak selesai dalam diri atau belum selesai dalam diri seorang pemuda atau menjadi seorang muslim itu apa? Yaitu adalah ketika pemuda dalam usia yang masih relatif belia ketika belum menikah, maka salah satu di antara PR yang tidak selesai itu adalah masalah cinta, masalah asmara dan masalah perasaan. Kalau masalah cinta, cinta, perasaan ini kok tidak selesai, maka sesungguhnya ketika dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah perasaan hatinya, ketika dia harus berhadapan dengan salah satu tarikan magnet yang ada pada jiwanya, yaitu adalah masalah perasaannya, maka ketika manusia itu tidak mengerti bagaimana menyelesaikan masalah cintanya dan perasaannya, maka dia akan terlibat terus dengan perasaannya dan tidak ada waktu yang lain untuk berpikir dalam perkara-perkara yang lainnya karena semua waktunya habis untuk dihabiskan dalam masalah tentang perasaannya. Nah, tentunya kita paham ya, Ustadz, setiap orang kan memang memiliki perasaan. Betul, Islam tidak pernah melarang kita memiliki perasaan. Kan saya sudah pernah nyampaikan dalam salah satu kajian saya, urusan perasaan dan cinta itu yang ngasihnya Allah. Tiba-tiba kita senang fulan, tiba-tiba kita senang fulana, itu sebenarnya adalah dari Allah. Tapi ingat, perasaan itu ketika diturunkan kepada kita itu sejatinya, perasaan itu ketika diturunkan kepada kita sejatinya untuk uji kita. Apakah kita memakai perasaan itu sampai terjatuh pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, hilang keberkahan dalam kehidupan kita nanti, ataukah kita menahan diri supaya mendapatkan keberkahan ketika Allah menguji kita dengan perasaan dan kita lulus dengan perasaan itu ketika menempatkan Allah lebih tinggi daripada orang yang kita puja. Nah, masalah asmara ini masalah yang selalu senantiasa ada. Dan ini termasuk salah satu pekerjaan yang harus diselesaikan dulu. Kalau kemudian seorang muslim tidak menyelesaikan perasaannya, terutama anak-anak muda dalam masalah perasaan yang kok belum selesai, maka dia tidak akan pernah berpikir hal yang lainnya. Orang kalau sudah kasmaran, sampai kemudian dia membanggakan pacarnya, posting di mana-mana, lalu kemudian membanggakan tentang pacarnya. Selalu pikirannya itu hanya tentang pacarnya. Selalu bayangannya adalah pada seseorang yang dia puja. Dia tidak berpikir tentang bagaimana Islam, dia tidak berpikir tentang bagaimana kaum muslimin, kadang-kadang dia juga lupa tentang orang tuanya. Kenapa? Karena terlibat masalah perasaan dan tidak diselesaikan dengan batasan-batasan yang ada, dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Perasaan itu kayak air banjir yang bisa menghantam apa saja dan bisa merusak apa saja. Ingat, berapa banyak perempuan dia bertengkar sama ibunya gara-gara laki-laki yang dia senangi ketika laki-laki itu merubah dia. Dari seorang anak perempuan yang asalnya taat kepada ibu dan bapaknya menjadi tidak taat kepada ibu dan bapaknya. Padahal bapak dan ibunya cuma ingin menjaga supaya anak perempuan mereka itu terjaga sampai dalam pernikahan. Berapa banyak laki-laki rela dia mengorbankan apa yang dia punya untuk diberikan kepada seorang wanita yang sejatinya belum teruji dalam masalah pengorbanan. Dia tidak memberikan hadiah kepada ibu dan bapaknya yang sudah teruji memberikan pengorbanan kepada dirinya. Karena sungguh, kalau ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan kok tidak menyelesaikan bagaimana perasaannya, Islam tidak akan pernah bisa merubah. Kenapa? Selesaikan dulu masalah perasaan kita sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau kita tidak selesai
bagaimana perasaannya, ujung-ujungnya pasti baperan. Ujung-ujungnya itu pasti baperan. Akhirnya setiap membuat status, setiap membuat tulisan, setiap membuat video, setiap apapun itu, akhirnya ujung-ujungnya itu selalu kaitannya di situ. Masya Allah ya, tidak ada orang yang paling hina kalau saya melihatnya, bukan paling hina, tidak ada orang yang hina, salah satunya kecuali adalah ketika manusia itu sudah mengikuti nafsunya, tergerus dalam perasaannya, tidak mau untuk mengikat dengan ketentuan Allah dan petunjuknya Allah, maka akhirnya dia akan terus terperosok kepada titik perasaan itu sampai akhirnya dia dibingungkan dengan perasaannya dan perasaan itu tidak memberikan manfaat dunia dan akhirat. Ingat loh, Allah itu pencemburu. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya begini, Allah itu pencemburu. Kalau mendapati ada manusia, hatinya itu sudah bercabang dan dia mencintai makhluk, siapapun makhluk itu lebih besar daripada cintanya dia kepada Allah, maka Allah akan hukum dia. Makhluk yang dia cintai lebih daripada Allah, justru makhluk itu yang akan mengecewakan dia. Pernah kita lihat ada orang yang sampai mati bunuh diri gara-gara cinta? Pernah kita jumpai ada orang yang sejatinya, orang yang sampai tidak mau nikah hanya gara-gara kecewa, pernah satu orang? Ada orang yang kemudian menjadi kecewa dan menjadi homo gara-gara patah hati? Ada orang yang menjadi lesbian gara-gara dia patah hati? Banyak. Masalah perasaan itu harus tuntas. Terus bagaimana Ustadz? Caranya kita untuk menuntaskan perasaan kita sebagai seorang muslim? Maka kita harus memahami. Kita ini harus mengerti. Kalaulah kemudian ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebelum dia itu menyelesaikan urusan perasaannya, dia harus melihat kepada kemampuan dirinya. Saya ini sudah siap untuk menikah ataukah belum? Kalau jawabannya belum, simple. Jangan pernah mendekat kepada gelanggang, jangan pernah mendekat kepada ring yang mana nanti kita akan kalah dan babak belur di dalam ring itu. Apa itu? Mendekati laki-laki atau mendekati perempuan yang sejatinya. Laki-laki dan perempuan kalau belum nikah, tidak ada ring, tidak ada titik lemahnya wanita, tidak ada titik lemahnya laki-laki, kecuali adalah lawan jenisnya ketika mereka belum menikah. Karena itu yang sejatinya akan menghilangkan kualitas dan kebaikan dirinya. Ingat ya, setiap orang itu memiliki titik lemah, weakness point. Dia itu pasti punya titik lemah. Dan titik lemahnya laki-laki, perempuan. Titik lemahnya perempuan, selain harta, adalah laki-laki yang belum halal untuknya. Kalau kemudian ada seorang pemuda, ketika dia paham, dia bertanya kepada dirinya, saya belum siap untuk menikah. Sudah. Maka cara menyelesaikan perasaannya supaya dia merespon kebaikan-kebaikan besar yang harus dia lakukan dalam kehidupan mudanya, supaya dia tidak terseok-seok pada sesuatu yang tidak bermanfaat, ya sudah. Jangan mendekat kepada satu ring yang mana kamu akan TKO dan KO sekaligus ketika kamu memasuki ring itu. Karena apa? Interaksi lawan jenis ketika sudah jatuh dalam perkara yang haram, susah kita akan menang. Kecuali kita akan mengekor dan mengikuti hawa nafsu kita ketika melihat sesuatu pada lawan jenis kita. Kenapa? Istashrafaha syaitan. Yang menghiasi itu adalah syaitan. Ya kan? Makanya lihat orang kalau sudah jatuh cinta ketika dalam perkara yang belum halal, belum nikah. Semuanya tampak indah. Ngomong 6 jam kayak 6 menit. Ngobrol 5 jam kayak 5 menit. Lawan jenis yang dia senangi cerewet, dia bilang, Masya Allah, cerewetnya itu enak didengar. Nah, itu belum nikah. Kenapa? Istashrafaha syaitan. Itu dia sih sama syaitan terus. Yang akhirnya, kalau dia akhirnya memberanikan diri masuk pada ring, lalu kemudian akhirnya sudah terikat dan kesetrum dengan perasaannya, lalu perasaan itu menguasai. Hati-hati loh. Allah menyampaikan bahwasanya perasaan itu merupakan bagian dari hawa nafsu yang bisa menjadi Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Loh, emang kamu tidak pernah perhatikan orang yang sudah menjadikan hawa nafsunya itu Tuhan?
Kok bisa hawa nafsu itu Tuhan? Artinya apapun yang dimaui oleh hawa nafsunya itu akan diikuti. Dia mutok, dia mahbub. Dia menjadi sesuatu yang dicintai dari hawa nafsunya dan menjadi sesuatu yang ditaati. Nah itu namanya ilah, Tuhan. Akhirnya terus dia. Ketika perasaan itu kemudian diikuti, ya tidak ada efektivitas yang akan dihasilkan. Perkataan ibunya akan dikalahkan oleh perkataan laki-laki yang baru dia kenal. Perkataan bapaknya akan kalah dengan perkataan perempuan yang dia kenal. Dia rela menjadi tukang ojek untuk menjemput perempuan itu. Padahal ketika ibunya meminta, dia tidak pernah mampu untuk mengatakan iya. Dia rela untuk kemudian nungguin seseorang yang sifatnya itu Masya Allah ya. Belum tentu halal baginya. Dan hari ini kan aneh ya. Ada fenomena-fenomena video itu yang aneh. Pacaran puluhan tahun tetapi nikahnya sama siapa. Lebih aneh lagi, mantannya yang dipacari puluhan tahun ikut-ikutan datang ke acara pernikahan mantannya. Lalu kemudian pelukan. Loh ini gimana sih kehidupan kita hari ini? Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Perasaan itu harus tuntas. Kalau tidak tuntas, maka akhirnya kita yang akan tersiksa dengan perasaan itu. Makanya kalian ini kalau kemudian tidak ingin menjadi muslim baperan, supaya message-nya Islam itu betul-betul hadir ketika membawa perubahan, pertama selesaikan dulu perasaanmu. Dengan caranya Allah. Jangan menyelesaikan masalah dengan caranya manusia. Karena apa? Caranya manusia itu menyelesaikan masalah dengan banyak masalah. Selesaikan perasaanmu dengan caranya Allah. Caranya Allah itu gimana? Jangan mendekat kepada zina. Jangan mendekat kepada perkara yang ujungnya bisa menjadikan kamu berzina. Kalau memang kamu belum siap nikah, ya sudah, tutup segala perkara yang bisa mengarah kepada perkara-perkara yang akan memasukkan kita pada ring, di mana ring itu kita akan TKO dalam pertandingan ketika kita tidak akan menang. Itu yang harus dilakukan. Sudah tutup. Fokus kepada cita-cita akhirat dan cita-cita dunia yang belum kita dapatkan. Yang kedua, kalau kondisinya ada seseorang ketika dia bertanya sama dirinya, saya sudah siap menikah. Siap, sudah, bismillah, ambil peran itu. Ambil bagian itu, carilah dengan cara yang benar. Supaya tidak berlarut-larut. Datangi orang solih, datangi orang yang baik. Kenali teman-teman dan circle-circle yang ada di sekitarmu. Yang dia punya saudara yang baik karena kamu kenal abangnya atau kamu kenal adiknya. Orang yang baik. Kamu tahu bagaimana keluarganya yang baik. Selesaikan dengan cara yang baik. Ikhtiar. Minta kepada Allah supaya kemudian kita diberikan oleh Allah jodoh yang terbaik. Boleh nggak saya meminta namanya, saya sebutkan namanya Ustaz? Boleh meminta namanya. Sebagaimana ada seorang sahabat meminta untuk dinikahkan dengan Aisyah binti Thalhah Sukainah. Maka kemudian dia menyebutkan nama dua wanita yang membuat dia ingin menikahi dua wanita itu. Boleh. Segera. Dan jadikan nanti pernikahanmu bukan hanya pernikahan biologis, tapi jadikanlah pernikahanmu adalah pernikahan ideologis. Selesaikan. Dan jangan menganggap bahwasanya pernikahan itu merupakan batu, merupakan air yang memadamkan semangat dan gelora cita-cita seorang pemuda. Enggak. Banyak orang mengatakan, kok nggak nikah? Iya, nanti saya belum mendapatkan ini dan belum mendapatkan itu. Justru pernikahan itu akan mendekatkan kita kepada apa yang telah kita cita-citakan, karena pernikahan itu memberikan motivasi yang besar yang tidak didapatkan sama orang yang belum menikah. Nanti ketika sudah menikah, kalau saya ditanya, apa perasaan pertama Ustadz ketika pertama kali dulu sudah menikah? Ketenangan. Tapi kan cobaannya nikah banyak. Betul. Pertanyaan saya balik. Emang hidup di dunia itu mana yang tidak ada ujian? Manakah episode kehidupan kita yang tidak ada cobaan? Nggak ada. Orang yang jomblo pun banyak cobaannya. Tapi ada yang tidak didapatkan sama orang yang tidak menikah dibandingkan orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah itu tenang. Dan kalau dia betul-betul menjaga pernikahannya, setidaknya fitnah-fitnah perempuan teredam ketika dia mendatangi istrinya dan mendatangi suaminya. Maka menyelesaikan perasaan ini penting.
Kalau sekarang, ikhwan-ikhwan, sobat-sobat mudaku, hari ini kalian itu berada di tengah pusat peradaban, di tengah-tengah pusaran peradaban, di mana peradaban-peradaban yang hari ini ada itu mengkondisikan kita supaya kita itu menjadi budaknya cinta. Jadi seakan-akan yang paling gede dalam urusan hidup kita itu cinta saja. Makanya sinetron selalu ujung-ujungnya cinta. Film Bollywood ujung-ujungnya cinta. Bahkan film Korea kalau diperhatikan benang merahnya itu apa sih? Masalah cinta. Ada bos senang sama kemudian office boy. Ada anak yang miskin, perempuannya miskin, nanti lakinya kaya. Atau sebaliknya perempuannya kaya raya. Pengusaha-pengusaha yang memiliki banyak perusahaan, nanti lakinya orang miskin. Itu saja. Dan kenapa semuanya itu selalu mendewa-dewakan masalah cinta? Karena mereka tahu betul manusia itu kalau sudah ngikutin perasaan, pertahanannya itu paling lemah. Ketika mereka sudah jebrol pertahanan mereka, lalu diajak untuk berputar-putar terhadap perasaan, akhirnya tidak ada hal yang berkualitas dilakukan ketika mereka sudah tergerus dengan berbagai macam narasi-narasi yang disampaikan. Jadi akhirnya yang difikirkan itu memikirkan cowok yang lucu itu apa? Memikirkan cewek yang lucu itu bagaimana? Dan itulah yang sejatinya kita harus mengerti. Makanya hal pertama yang harus diselesaikan supaya betul-betul Islam itu membawa perubahan dalam diri kita. Karena satu kebanggaan kita itu adalah ketika kita telah menjadi muslim, tolong ya diselesaikan urusan perasaan kita dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Siapapun yang telah menyelesaikan urusan perasaannya dengan caranya Allah, Allah pasti muliakan. Allah pasti akan selesaikan. Dari apa yang menjadi perkara yang sering membuat orang itu tidak berkualitas hidupnya. Sedih ya kalau masalah perasaan itu tidak kita selesaikan dengan caranya Allah. Banyak perzinahan. Padahal kalau dipikir-pikir zina itu yang paling rugi siapa? Perempuan. Perempuan ketika zina dibuka kancing bajunya oleh laki-laki tanpa ada komitmen dan pengorbanan serta effort apapun. Modalnya hanya naik motor, hanya naik mobil, itu pun mobil orang tuanya, motornya juga masih motor orang tuanya. Anehnya lagi, jajanin pacarnya juga masih atas nama uang, pakai atas nama uang bapak dan ibunya. Lalu dia berhadapan dengan perempuan yang sudah terikat perasaannya ketika dia tidak menyelesaikan perasaannya. Dia buka kancing bajunya dan dia serahkan yang paling berharga kepada laki-laki tanpa effort yang dia lakukan laki-laki itu. Kalau Islam kan enggak. Islam tuh jaga betul seorang perempuan. Kalau pengen nyentuh hati-hati. Nikahin dulu baru bisa nyentuh. Melatih bagaimana setiap orang itu bertanggung jawab. Makanya pernah ada satu dialog itu. Orang itu mencoba untuk mendiskreditkan Islam. Orang yang kena Islamophobia. Islam itu diskriminatif sama perempuan. Loh kok kenapa bisa mengatakan itu? Iya, menyentuh perempuan aja nggak boleh. Nah, dialog ini terjadi di Inggris. Lalu orang Islamnya berkata, kita punya ratu namanya Ratu Elizabeth. Boleh nggak kita nyentuh setiap warga dan setiap rakyat Inggris untuk menyentuh Ratu Elizabeth dan bersalaman? Oh nggak boleh. Terus gimana kalau pengen salaman sama Ratu Elizabeth? Harus sesuai dengan protokol kerajaan. Muslim itu ketawa dan bangga. Kami memperlakukan perempuan dan wanita kami lebih daripada kalian memperlakukan ratu-ratu kalian. Insya Allah. Makanya kalau perasaan ini tidak diselesaikan, ya akhirnya banyak kerusakan. Lah kalau wanita misalkan sudah berzina gitu, gimana ke depannya? Iya, kalau kemudian laki-laki yang menzina itu betul-betul nanti akan menjadi orang yang setia kepadanya sampai meninggal dunia. Lah kalau kemudian setelah dia mendapatkan kemudian dia pergi, bagaimana dengan laki-lakinya? Kalau dia sudah menzinai seorang perempuan, bukankah nanti dia juga punya anak perempuan ketika nanti dia sudah menikah? Rumit jadinya. Karena kalau perasaan ini nggak diselesaikan dengan caranya Allah, ya akhirnya semacam ini.
Makanya kan kita sedih ya. Di Jepara atau di mana kemarin itu ada sebuah berita viral. 28 pasangan anak SMP terjaring dalam sebuah razia di hotel bersama dengan lawan jenisnya. Sebagian besar sudah tidak memakai baju. Dan itu dilakukan sama anak SMP, Masya Allah ya. Karena apa? Karena memang semua tayangan yang disuguhkan kepada anak muda hari ini, ya hal-hal semacam itu. Konten semacam itu. Supaya apa? Supaya orang terus terikat dengan perasaannya dan tidak selesai. Makanya selesaikan dulu perasaannya. Kalau pemuda tidak menyelesaikan perasaannya, nggak akan ada kebaikannya. Selesaikan dulu perasaannya. Dan ingat, pacaran itu tidak menjamin bahwasanya orang yang hari ini mendekati kita, memegang tangan kita, nyiumin pipi kita, yakin dia itu akan menghalalkan kita. Bisa jadi ketika kita ngomong tentang masalah pernikahan dan komitmen, dia sudah pergi ratusan kilometer dari sisi kita. Jangan sampai menjaga jodohnya orang bertahun-tahun, dan ketika menikah justru menikahnya sama orang lain. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami untuk menjadi muslim. Muslim itu berpikir besar. Apa sih yang besar? Tentang hari kiamat, itulah yang besar. Anin naba'il adim. Anin naba'il adim itu apa? Sesuatu yang besar. Dan perkara yang besar itu, akhirat itu perkara yang besar. Agama Allah itulah perkara yang besar. Jadi kalau ada seorang muslim, dia tidak berpikir sesuatu yang besar, ya dia itu akan terus gitu dijajah, ditindas oleh kemudian sesuatu yang remeh. Karena kata seorang yang solih pernah saya dengarkan, laki-laki dan perempuan ketika tidak memikirkan yang besar pada hidupnya, pasti akan disibukkan dengan sesuatu yang remeh-temeh dan recehan. Saya ulang kembali. Laki-laki dan perempuan yang tidak tersibukkan dengan sesuatu yang besar, pasti akan tersibukkan dengan sesuatu yang recehan. Perasaan itu recehan atau besar, Ustaz? Tergantung. Ketika perasaanmu kamu letakkan pada koridornya Allah, lalu kamu bercita-cita pada perasaanmu ketika kamu menemukan pasangan hidupmu, supaya lahir keturunan-keturunan yang taat kepada Allah, perasaan itu urusan besar. Ketika kita perhatikan bagaimana rule-nya dan bagaimana protokol dan petunjuknya. Tapi perasaan ketika akhirnya hanya diikuti untuk menjadi hawa nafsu dan tidak diselesaikan dengan caranya Allah, itu recehan. Dan ujungnya adalah kerugian dalam kehidupan kita. Makanya saya tahu nih di LDK ini salah satu perkara yang paling menyita perhatian anak muda sebelum menikah itu selain mata kuliah, selain IP yang harus diselesaikan adalah perasaannya. Saya sampaikan, perasaan itu datangnya dari Allah. Dan ketika perasaan itu datangnya dari Allah, Allah cuma pengen tahu siapa yang mampu melewati perasaan itu untuk Allah dan siapa yang akhirnya kalah dengan perasaan itu dan mengikuti hawa nafsunya. Makanya diselesaikan perasaannya itu. Kalau memang belum siap untuk menikah, sudah tutup. Jangan masuk pada ring yang akan membuat kita kalah dan TKO babak belur. Maaf ya, bukan hanya yang sudah nikah. Orang yang sudah nikah umurnya 50 tahun itu kalau sudah terkena virusnya, titik lemahnya, yaitu kepada perempuan yang tidak halal atau laki-laki yang tidak halal, itu bisa berubah kayak anak kecil. Karena laki-laki dan perempuan itu kalau sudah kayak perasaan, kalau sudah diikuti dengan hawa nafsu, persis kayak anak kecil yang meminta mainan atau meminta manisan. Kalau dia belum dapat, maka dia akan menangis terus dan meronta-ronta. Kalau memang belum siap menikah, tidak usah dibuka celah. Tutup untuk menjaga kemuliaanmu dan hatimu tidak tersibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Coba kalau akhirnya perasaan itu jadi hawa nafsu. Dia buka perasaannya ketika belum siap untuk nikah. Akhirnya maunya itu senang-senang pacaran saja. Tiap hari ngeliatin WA, online atau tidak online. Kok belum di checklist biru, pasang status apa.
Jam segini pergi sama siapa? Mikirin orang, mikirin diri sendiri aja ndak becus, apalagi mikirin orang. Maka itu yang kemudian menjadi hal yang harus diperbaiki. Kalau sudah siap menikah, minta istikharah kepada Allah. Saya sudah siap menikah. Saya siap berkomitmen. Dan saya sampaikan. Kalau boleh saya ngobrol, Ustadz, kalau dalam pernikahan itu yang disesali apa Ustadz? Kalau saya boleh ngomong, saya itu menyesal nikahnya ketika agak berumur. Saya tuh pengen menikahnya itu umur 23, 22, 24. Tapi qadar Allah sudah terjadi. Karena apa? Karena pernikahan itu sejatinya memberikan motivasi dalam diri kita. Motivasi yang paling halal itu motivasi pernikahan. Keberkahan yang paling besar itu keberkahan, salah satunya selain orang tua itu keberkahan dalam pernikahan. Makanya Rasulullah sampai mengabarkan orang itu ketika belum menikah, maka dia baru mendapatkan separuh agama. Kalau sudah menikah, maka dia sempurna agama dia. Selesaikan perasaan kalian dengan caranya Allah. Supaya dengan caranya Allah, maka kita tidak menjadi muslim yang diombang-ambing oleh gelombang perasaan. Akhirnya menjadi sibuk dalam perkara recehan dan luput dari perkara yang besar dan agung. Yang kedua, apa hal yang harus kita selesaikan dalam diri kita sebelum betul-betul Islam itu harusnya merubah kita menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menjadi sesuatu yang sifatnya merubah pada kebaikan. Yang kedua, selesaikan bagaimana kita memandang kehidupan. Ini penting juga. Ini karena apa? Karena setiap anak muda selalu dipenuhi dengan idealisme. Dan salah satu idealisme yang hari ini dominan dan mayoritas difikirkan oleh anak muda itu apa? Uang. Bahkan kadang-kadang maaf ya, di pekerjaan dakwah itu pun sampai akhirnya yang difikirkan adalah uang. Padahal yang kita harus mengerti ketika kita berusia pada usia muda, idealisme untuk memiliki kekayaan dan cita-cita supaya nanti kaya boleh, tidak terlarang. Karena memang Allah membagi muslim itu dua. Ada muslim yang berkelapangan harta, ada muslim yang berkesempitan harta. Tapi yang ingin saya sampaikan di poin yang kedua itu apa? Selesaikan dulu. Bagaimana kita menata, bagaimana kita memandang kehidupan ini, bahwasanya kita harus terus untuk tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah untuk mengkondisikan bahwasanya yang mencukupi kita itu sejatinya bukan uang, tetapi yang mencukupi kita sejatinya adalah Allah. Kenapa saya harus sampaikan ini? Supaya nanti ketika kita perjalanan hidup kita tidak terkena insecure hanya gara-gara kita sering membandingkan kehidupan kita sama orang. Hari ini kan gitu ya. Katanya salah satu fenomena yang hari ini banyak menimpa kepada anak muda itu insecure. Dia merasa tidak percaya diri, membandingkan hidupnya sama orang lain, membandingkan hidupnya sama sama temannya, bahkan dengan meme-meme yang sifatnya melucu tapi menggambarkan tentang bagaimana hatinya, misalkan jiwa miskinku berontak dan lain sebagainya. Disinilah kita harus memahami. Mari kita selesaikan yang kedua. Saya cuma menyampaikan bahwasanya terlalu remeh kalau kehidupan kita itu hanya memikirkan untuk mendapatkan duit. Itu persis sebagaimana binatang yang memikirkan makanannya setiap dia bergerak. Ini itu ketika mereka menjadi muslim supaya dia tidak baperan dan tidak terkena insecure itu adalah ketika dia paham yang kita minta kepada Allah itu rezeki bukan dunia. Ini sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Sobat-sobat muda, beda antara dunia dan rezeki itu beda. Dunia itu angka deret. Gaji 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kamu setelah nanti kuliah kemana? Di sini gajinya 3 juta, di sini gajinya 4 juta. Itu namanya dunia. Tapi kalau seorang muslim itu supaya tidak baperan, dia harus paham. Kita ini tidak mencari dunia, tapi mencari rezeki. Kenapa? Cakupan rezeki jauh lebih luas daripada cakupan dunia. Kalau setiap mukmin itu sudah paham bahwasanya yang dibutuhkan dalam hidup itu adalah rezeki, tidak akan pernah dia insecure. Dia tidak akan pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa? Bisa jadi orang yang hari ini kita lihat ketawa, bisa jadi habis ketawa ketika dia di-shoot,
Habis di shoot itu dia menangis. Ingat loh, depresi itu hari ini sudah tidak memiliki rupa dan ekspresi wajah. Dan kita harus paham, yang kita cari itu kepuasan atau kebahagiaan sih. Kalau hanya puas, mungkin duit memuaskan. Tapi apakah membahagiakan? Belum tentu. Tapi kalau rezeki, pasti membahagiakan. Orang yang bahagia itu pasti puas. Tapi orang yang puas belum tentu bahagia. Orang kalau habis berzina puas. Tapi apakah bahagia? Banyak yang menangis setelah itu menyesal. Makanya yang kita selesaikan dulu adalah visi kita ketika menjadi muda. Supaya kita tidak baperan. Karena baperan itu yang pertama karena perasaan. Yang kedua itu karena membandingkan diri kita dengan orang lain dengan gajinya. Wah, dia sudah punya mobil. Wah, dia sudah punya motor. Makanya hari ini kita jumpai perempuan-perempuan yang tampaknya mulus, fisiknya menawan, mempesona. Tapi hanya tampilan luar, packagingnya. Tapi di belakangnya dia menjajakan dirinya. Dia rela untuk membuka bajunya untuk laki-laki hanya dengan segepok uang. Kenapa itu bisa muncul fenomena orang yang menjajakan dirinya online di mana-mana? Karena mereka tidak selesai memandang kehidupan bahwasanya kehidupan itu yang dibutuhkan itu puas atau bahagia. Kalau memang cari puas, ya memang dengan segepok uang. Tapi kalau kita nyari bahagia, bahagia itu miliknya Allah. Makanya pada surat Al-Insyirah ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Dan kelapangan itu identik dengan rezeki. Kebahagiaan itu identik dengan rezeki. Makanya kalau kita rezeki itu banyak. Rezeki itu bukan angka deret. Kamu diberikan hati yang sabar itu rezeki. Kamu diberikan orang tua yang senantiasa mencintaimu, senantiasa mengusap wajahmu, senantiasa memeluk dirimu ketika kelelahan. Itu rezeki. Banyak teman kita, mungkin dia mendapatkan banyak uang. Mungkin dari orang tuanya fasilitasnya banyak. Tapi bisa jadi mungkin orang tuanya tidak pernah punya kesempatan dan waktu untuk memeluk dia. Tidak pernah mengusap wajahnya. Tidak pernah menanyakan kepadanya sudah sholat atau belum. Mungkin dapat dunia. ATM-nya banyak. Tapi dia tidak mendapatkan rezeki. Rezeki itulah sejatinya yang harusnya kita sampaikan. Kenapa? Karena selain tayangan-tayangan roman-roman picisan tentang masalah cinta, kita hari ini betul-betul diarahkan pada narasi yang dibangun oleh kalangan materialisme. Semuanya itu harus pakai duit. Makanya ada gaya dan fenomena outfit. Dihitung. Bajumu harganya berapa. Terus kemudian jamu berapa harganya. Mereknya apa. Kenapa fenomena itu sempat viral. Sampai banyak orang itu dihitung outfitnya gitu. Karena kita diarahin supaya kita tuh nyari duit. Membeli barang-barang branded yang dibuat dan diproduksi oleh mereka. Lalu kemudian kita merasa bangga, padahal dalam hitungan 1 dan 2 tahun, barang yang kita dulu beli puluhan juta, hanya dalam waktu 2 dan 3 tahun barang itu sudah tidak ada lagi harganya. Siapa yang paling besar mengambil keuntungan? Pabrik-pabrik kapitalisme. Makanya pekerjaan yang harus kita selesaikan yang kedua itu apa? Masalah kita memandang kehidupan. Kita itu pengennya puas atau bahagia. Kalau kemudian kita pengennya adalah bahagia, berarti bahagia itu identik dengan rezeki. Nanti ketika sudah kuliah, kok tiba-tiba kita cuma mendapatkan pekerjaan yang biasa. Tapi ternyata keluarga kita baik, istri kita paham, suami kita mengerti kita. Itu jauh lebih baik daripada ada orang yang dia viral, duitnya banyak. Tapi bisa jadi belum tentu dia mendapatkan rezeki. Bukankah banyak penyanyi-penyanyi ketika mereka di puncak ketenaran mereka, dunia bukan nasional, tapi di puncak ketenaran mereka malah mati bunuh diri. Dan ironisnya, yang mati bunuh diri, beberapa jam sebelum mati bunuh diri itu masih kesenyum, masih ketawa, masih tepuk tangan. Sampai ada sebuah istilah, depresi sekarang tidak mengenal raut wajah. Kalau dulu orang depresi kan kelihatan, tatapannya kosong, alisnya berkerut. Dulu, sekarang sudah enggak. Depresi sekarang tidak punya tanda di wajah. Puas itu, kalau diturutin, ujung-ujungnya sempit dadanya. Bahagia itu, diikutin prosedurnya, ujung-ujungnya kelapangan hati. Makanya, mulai sekarang, teman-teman LDK dan seluruh para
peserta pada kajian kita hari ini tuh harusnya kemudian kita menentukan mulai sekarang, yang saya cari rezeki. Kalau diberikan rezeki yang lapang dengan dunia yang berlimpah, alhamdulillah, bersyukur. Tetapi kalau tidak diberikan hal yang semacam itu, jangan merasa insecure. Kenapa? Karena sesungguhnya kita paham, berapapun dia menggenggam harta, akan datang satu hari ketika dia harus meninggalkan harta itu dalam kematian. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Muslim itu supaya nggak baperan itu menyelesaikan dua hal ini loh sebenarnya. Kalau dua ini beres, perasaannya beres, cara memandang dunia dan cara memandang rezeki dan cara memandang kepuasan dan kebahagiaan itu dia ngerti dia berada di pihak yang mana. Kalau dia berada di pihak puas dan dunia yang enggak, yang pasti akan jadi baperan terus. Tapi kalau dia memilih bahwasanya saya harus dapat rezeki dan saya pengen mencari kebahagiaan. Kalau dua ini sudah diselesaikan, message-nya Islam untuk merubah kehidupan orang pasti akan didapat. Sobat-sobat muda yang saya doakan semoga mendapatkan rahmat. Saya ini punya banyak sekali jamaah yang mereka sudah hijrah dari profesi yang haram. Kalau saya tanya, gimana rasanya setelah meninggalkan profesi yang haram? Ada salah satu di antara jamaah saya itu pernah ngomong begini. Kalau Ustadz tanya nominalnya, nominal kita hari ini jauh beda dengan nominal kita beberapa tahun lalu ketika masih berkubang dalam profesi yang haram. Nominal dulu lebih banyak Ustadz daripada hari ini. Tapi kalau Ustadz tanya bagaimana kondisi hati, kami lebih merasakan nikmat bahagia ketika hari ini daripada yang dulu. Bahkan tidak sedikit orang yang hijrah itu sering cerita sama saya. Dulu ketika kami masih banyak maksiat Ustadz, uangnya banyak tapi tidak ada wujudnya sama sekali. Uang itu kayak air aja ngalir. Tapi ketika kami berkomitmen untuk menjaga diri betul dari perkara yang haram, walaupun nominalnya sedikit, tapi satu persatu barang kami miliki dengan izin Allah, dengan cara yang halal. Itulah yang menjadikan kita memahami. Selesaikan perasaanmu. Selesaikan cara kamu memandang kehidupan. Insya Allah kamu tidak akan baperan dan saya juga insya Allah tidak akan baperan. Kalau saya juga lagi berusaha untuk menyelesaikan dua perkara ini. Dua perkara ini sebenarnya dialami manusia tanpa umur. Tapi sangat kental ketika dirasakan sama orang-orang kawula muda. Sobat-sobat muda. Masalah perasaan yang tidak beres-beres, tidak terselesaikan. Dan yang kedua adalah masalah dia memandang persepsi dalam kehidupan. Kalau pengen puas, ya pacaran. Kalau pengen puas, minum narkoba. Kalau pengen puas, seneng-seneng, main apa saja yang mau. Tapi ingat loh, puas itu ada waktunya. Ujungnya pasti kesempitan. Bahagia itu konsekuensi yang berat. Tapi ujungnya pasti manis. Nah inilah yang menjadikan kita. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan. Semoga antum-antum semuanya diberikan oleh Allah kekuatan untuk menyelesaikan dua. Selesaikan masalah perasaanmu dengan caranya Allah. Selesaikan cara kamu memandang persepsinya kehidupan dengan persepsinya Allah. Karena seorang manusia itu yang paling baik. Manusia yang menyelesaikan urusan dunianya dengan cara langit. Cara langit itu adalah caranya Allah. Dan pasti akan memberikan kebaikan pada kehidupan kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada teman-teman LDK.